Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D yang beranggotakan Clara Rosalia Imelda dengan NIM H1A 023-120. Saya Talita Fikri Ramadhani dari NIM H1A 023-012. Dan saya Laila Nurjana dengan NIM H1A 023-078. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tugas kelompok pengolahan sinyal digital. Untuk nomor 1 yaitu ada sinyal tunggal. Untuk poin A, menghitung mod dari masing-masing NIM anggota kelompok. Yang pertama ada mod untuk NIM 12 yaitu 12, yang kedua ada mod untuk NIM 78 yaitu 14, dan mod untuk NIM 120 yaitu 4. Poin B yaitu persamaan gelombang analog dan digital. Ini merupakan gambar gelombang sinus, kotak, gigi gergaji, dan segitiga untuk frekuensi 12 kHz. Kemudian ini merupakan gambar gelombang untuk frekuensi 14 kHz dan gambar gelombang sinus, kotak, gergaji, dan segitiga untuk frekuensi 4 kHz. Selanjutnya yang poin C yaitu sinyal oktav sepanjang 1 detik. Ini merupakan sinyal untuk frekuensi 12 kHz, kemudian frekuensi 14 kHz, dan ini merupakan sinyal untuk frekuensi 4 kHz. Untuk poin D yaitu menyimpan sinyal dalam bentuk berkah WAV. Untuk berkasnya akan dilampirkan kemudian. Untuk poin E yaitu ngeplot setiap sinyal untuk 4 periode. Yang pertama ini merupakan sinyal untuk 4 periode dengan frekuensi 12 kHz. Berikutnya ada sinyal untuk 14 kHz, dan yang ketiga ada sinyal untuk frekuensi 4 kHz. Poin F yaitu plot spektrum amplitudo dan spektrum daya pada sinyal di atas menggunakan jendela rektangular, segitiga, Hamming, dan Hanning. Yang pertama merupakan rektangular untuk frekuensi 12 kHz, rektangular untuk triangular untuk frekuensi 12 kHz, Hamming dan Hanning untuk frekuensi 12 kHz. Berikutnya yaitu untuk frekuensi 14 kHz, ini ada jendela rektangularnya, ini jendela triangular, jendela Hamming dan Hanning. Untuk yang 4 kHz juga ini jendela rektangularnya, ini jendela triangular, ini Hamming, dan ini jendela Hanning. Untuk poin G yaitu perbedaan spektrum sinyal yang diperoleh. Spektrum sinyal dihasilkan dari berbagai jendela berbeda dalam hal lebar pita utama atau main loop dan tinggi side loop-nya. Jendela rektangular memiliki resolusi frekuensi tinggi karena main loop-nya sempit, tapi side loop-nya lebar. Untuk jendela triangular menurunkan side loop sehingga spektrumnya lebih bersih meskipun resolusinya sedikit menurun. Untuk jendela Hamming dan Hanning memiliki side loop yang lebih rendah, menghasilkan spektrum yang lebih bersih dan main loop-nya sedikit lebih lebar. Selanjutnya untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Talita. Selanjutnya yang nomor 2 ada operasi sinyal. Yang pertama, A. Gelombang baru dari penjumlahan sinus frekuensi 12 kHz, 14 kHz, dan 4 kHz. Di sini adalah bentuk gelombang sinus dari gabungan frekuensi tersebut. Yang B. Plot bentuk sinyal untuk 4 periode. Memakai sinyal terendah yaitu 4 kHz yaitu T sama dengan 1 per 4000 sama dengan 0,00025 detik. Jadi cukup menampilkan X total selama 0,001 detik. Di sini adalah bentuk gelombang gabungan dari sinus 3 frekuensi tersebut. Selanjutnya yang C ada plot spektrum amplitudo dan spektrum daya setiap sinyal di atas sepanjang 512 cuplikan pertama dengan menggunakan jendela rektangular, segitiga, Hamming, dan Hanning. Nah, berikut adalah bentuk gelombang-gelombang pada setiap jendela. Selanjutnya yang D, poin pertama menjelaskan komponen frekuensi yang muncul. Jadi pada inti penjelasan ini adalah spektrum sinyal gabungan terdiri dari 3 puncak utama pada frekuensi 4 kHz, 12 kHz, dan 14 kHz. 4 kHz mempunyai puncak lebar karena berada di batas bawah spektrum. 12 kHz puncaknya tajam dan jelas karena berada di tengah spektrum. 14 kHz puncaknya juga tajam tetapi lebih rentan terhadap kebocoran spektrum.
Kejelasan dan ketajaman puncak-puncak ini tergantung pada jenis jendela yang digunakan saat analisis spektrum. Selanjutnya, pada poin yang kedua, perbedaan spektrum sinyal dengan menggunakan jendela yang berbeda. Jadi, pada rektangular, puncak tajam tetapi banyak spectral lag karena side lobe tinggi. Yang selanjutnya, segitiga, kebocoran lebih sedikit, spektrum lebih bersih, tetapi resolusi frekuensi sedikit menurun karena main lobe lebih lebar. Yang ketiga, Hamming, kebocoran sangat kecil, spektrum bersih, tetapi resolusi menurun karena main lobe lebar. Yang keempat ada Hamming, kebocoran paling kecil, kualitas spektrum tinggi, namun resolusi frekuensi paling rendah. Secara umum, ada trade-off antara kebersihan spektrum dan resolusi frekuensi tergantung jendela yang digunakan. Selanjutnya, nomor 3 akan dilanjutkan sama Laila. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang deret Fourier gelombang kotak 1. Pada poin A, diketahui deret Fourier yang akan digunakan. Lalu untuk yang poin B, itu membuat gelombang kotak dengan frekuensi 1 kHz yang dicuplik dengan frekuensi pencuplikan 44.100 Hz menggunakan komponen harmonis yang telah ditentukan. Lalu untuk yang C, itu melakukan analisa FFT terhadap gelombang yang telah kita dapatkan di poin B. Untuk harmonis yang pertama, gelombang yang dibentuk hanya oleh harmonik pertama, frekuensi fundamental 1 kHz yang merupakan gelombang sinus murni dan tidak ada harmonik lain yang terlibat. Lalu yang kedua, harmonis 1 sampai dengan 3 dengan menambahkan harmonik ketiga 3 kHz, bentuk gelombang mulai mengalami distorsi dari sinus menjadi lebih datar pada puncak dan lembahnya. FFT menunjukkan dua komponen frekuensi yang jelas yaitu 1 kHz dan 3 kHz. Lalu yang ketiga, harmonis 1 sampai dengan 5, penambahan harmonik kelima 5 kHz membentuk gelombang semakin menyerupai gelombang kotak. Yang terlihat bagian yang mendatar di puncak dan dasar serta transisi yang lebih tajam. FFT menampilkan 3 komponen dominan pada 1 kHz, 3 Hz, dan 5 kHz. Lalu yang harmonis keempat, 1 sampai dengan ke-7, dengan penambahan harmonik ke-7, 7 kHz, gelombang semakin tajam di transisi naik dan turun. FFT menunjukkan 4 komponen harmonik ganjil yang dominan. Lalu yang kelima, harmonis 1 sampai dengan 9, menambahkan harmonik ke-9, 9 kHz, meningkatkan ketajaman sudut dan ketegasan bentuk gelombang kotak. FFT menunjukkan 5 komponen harmonik ganjil dengan penurunan amplitudo secara bertahap. Lalu yang keenam, harmonis 1 sampai dengan 11, gelombang dengan hingga harmonik ke-11, 11 kHz, sangat mendekati bentuk gelombang kotak ideal. FFT menampilkan 6 komponen utama dari harmonik ganjil, masing-masing berkontribusi untuk membentuk tepi yang lebih tegas. Lalu untuk poin D, yang pertama, gambarkan semua komponen penyusunnya sepanjang 4 periode fundamental. Komponen penyusun dari gelombang kotak yang dihasilkan dari program tersebut merupakan deret Fourier yang terdiri dari sinyal sinusoidal dengan frekuensi ganjil dan dari frekuensi dasar, yang berarti gelombang kotak dapat dibangun dengan menjumlahkan harmonik-harmonik dengan amplitudo yang semakin kecil secara proporsional terhadap 1/n. Lalu yang kedua, gelombang yang dihasilkan sepanjang 4 periode fundamental. Gelombang yang dihasilkan sepanjang 4 periode fundamental merupakan hasil penjumlahan dari semua komponen harmonik ganjil yang digunakan dalam konstruksi sinyal. Bentuk gelombang tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak harmonik ganjil yang disertakan, maka akan semakin menyerupai gelombang kotak ideal. Lalu yang ketiga, spektrum gelombang yang dihasilkan melalui analisa sepanjang 1024 cuplikan pertama. Spektrum frekuensi dari gelombang yang dihasilkan menunjukkan komponen-komponen frekuensi dalam bentuk domain frekuensi. Hasil analisis Fourier melalui transformasi cepat atau FFT terhadap 1024 cuplikan pertama dari sinyal mengungkapkan bahwa sinyal tersebut hanya memiliki komponen pada frekuensi ganjil dari frekuensi dasar. Dengan kata lain, hanya terdapat puncak spektrum di 1 kHz, 3 kHz, 5 kHz, hingga harmonik tertinggi yang digunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.